urutannya kalau yang ini, yang saya sudah buat lagi yang terbaru. Sebenarnya isinya sama ya, cuman urutan ininya agak berbeda karena kalau mengikuti silabus yang sebelumnya, kedudukan hadis itu diletakkan di pelajaran keberapa gitu. Nah, kalau ini kalau yang sekarang itu kan urutan keberapa itu? Pertama ya, pengertian kedudukan dan fungsi hadis itu pertama itu. Nah, kalau yang di ini saya ini keberapa ini? Enggak, kalau tahun kemarin tuh ketiga kalau nggak salah gitu. Jadi tapi nggak masalah sih gitu. Khawatirnya kalian bingung gitu. Jadi ini sejarah ya. Coba saya ulang kembali karena jamnya cepat banget sih, sudah setengah satu lebih. Ya, nggak apa. Gini ya. Ini mulai dari cara sahabat menerima hadis ya. Ternyata tahammul wal ada itu ternyata ada pembahasannya sendiri ya, gitu. Saya lihat, loh saya kaget kok ini kok tahammul wal ada kok ada sendiri gitu ternyata. Ya, oke baik, saya ulang dari sini ya. Jadi cara sahabat menerima hadis ya, itu kemarin sudah sempat ada di makalah ya. Itu melalui majelis Nabi ya. Majelis Nabi itu gimana gitu. Jadi memang zaman Rasulullah dulu tidak ada namanya pendidikan formal, tuh nggak ada. Jadi beliau menyampaikan hadis itu yang melalui kalau di bahasa Melayu itu surau ya, atau kalau di Jawa itu musola atau masjid gitu ya. Nah, seperti itu makanya itu disebutnya majelis Nabi. Dan yang disampaikan Rasulullah ya terkait dengan yang berhubungan dengan syariat ya. Jadi yang dibahas itu adalah seputar Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ulumul Quran kayak gitu-gitu. Jadi belum ke apa namanya ke ilmu-ilmu yang umum gitu belum. Nah selanjutnya yang kedua cara sahabat menerima hadis itu diantaranya yaitu melalui peristiwa yang terjadi pada diri Nabi. Contohnya itu gini, banyak sekali ya sebenarnya contohnya. Cuman yang sering sekali itu contohnya seperti ini ada. Rasulullah itu pernah lupa sholat asar ya. Pernah melakukan sholat asar, tapi cuma 2 rakaat. Sholat asar apa duhur gitu loh. Tapi cuma 2 rakaat gitu. Nah, ada beberapa sahabat ya yang nggak salah itu Rasulullah kok sholat. Ini saya bikin sholat asar aja ya. Saya agak lupa entah sholat asar apa duhur. Seingat saya sih asar ya. Nah, gitu. Nah, Rasulullah sholat asar kok 2 rakaat gitu kan. Akhirnya memastikan kepada sahabatnya yang lebih dekat. Entah waktu itu Abu Bakar kalau nggak salah yang ditanya itu. Bertanya kepada beliau, laporan lah gitu. Kok Rasulullah sholat asar cuma 2 rakaat, benarkah gitu? Akhirnya nggak percaya kan? Ya udah terus ditanyakan gitu, dipastikan lah gitu. Ya, ternyata memang betul gitu dan Rasulullah mengakui, oh saya sholat asar cuma 2 rakaat gitu ya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi dan itu menjadi suatu hukum gitu ya gitu. Nah karena hadis itu merupakan sumber kedua setelah Al-Quran sehingga banyak sekali pembahasan hadis yang dimana dari mulai dari peristiwa Rasulullah sendiri, peristiwa para sahabat itu menjadi dasar hukum gitu ya. Karena ada juga karena misalnya kalau contohnya di Al-Quran ya, di Al-Quran perintah itu hanya ada perintah tentang sholat, tapi tidak ada penjelasannya tentang bagaimana caranya, nggak ada gitu kan.
Jadi kemudian dijelaskan di dalam hadis gitu. Seperti itu contoh-contohnya ya. Gitu dijelaskan di hadis bahwa kata Rasulullah, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat gitu. Jadi para sahabat melihat salat Rasulullah. Itu baik selanjutnya itu peristiwa ya. Para sahabat itu menerima hadis dari Rasul itu ketika ada peristiwa yang terjadi pada umat Islam, ya, gitu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan gitu, yang mana akan menjadi dasar hukum, dijadikan sebagai pegangan gitu dalam melakukan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kemudian yang keempat, peristiwa yang terjadi atau kejadian yang disaksikan oleh sahabat dan diselesaikan oleh Rasulullah. Pernah para sahabat ya itu ada yang makan biawak. Kalian tahu biawak enggak? Kalau saya sih pahamnya bahasa Jawa ya, tapi biawak itu bahasa Indonesia gitu. Pernah Rasulullah itu menjumpai sahabatnya makan biawak. Jadi kayak ada pertemuan gitu loh. Terus kemudian ada hidangannya itu ada biawak dan Rasulullah nggak memakan ya. Tapi ketika melihat sahabatnya makan, beliau itu nggak terus jangan makan itu nggak, tapi diam ya. Nah, karena diam itu artinya berarti Rasulullah membolehkan. Tapi juga Rasulullah tidak bilang secara terang-terangan boleh enggak. Karena biawak itu kan aslinya rata-rata orang itu agak sedikit geli gitu loh. Geli ya, agak-agak jijik gitu kalau dimakan gitu. Kayak sama kayak belalang ya. Belalang itu kan halal gitu kan. Gitu. Tapi kalau orang-orang tertentu yang kira-kira hmm, tidak mau, ya itu akan menjadi haram gitu. Karena dari awal sudah mengatakan, tapi halal ya, halal. Kayak biawak itu bisa dimakan, tapi bagi orang yang tidak serak atau tidak mantap hatinya, maka jangan gitu. Makanya Rasulullah sendiri ketika melihat sahabatnya makan biawak, beliau tidak lantas terus membolehkan itu enggak, tapi cukup dengan diam. Jadi ya tidak melarang dan tidak membolehkan gitu ya. Dari situ kemudian para sahabat bisa mengambil kesimpulan bahwa membolehkan tapi tidak melarang juga gitu ya. Oke, selanjutnya mana tadi? Oh ini. Nah, ini sebab-sebab hadis tidak dibukukan ya pada masa Rasulullah. Ya, bentar. Itu yang pertama karena sulitnya menulis selama 23 tahun ya. Kemudian sedikitnya penulis pada masa Rasul. Jadi hanya yang termasuk yang menulis itu Zaid bin Harisah itu ya. Ada 3 kalau nggak salah penulisnya waktu pada masa itu ya. Kemudian yang ketiga ya, orang Arab yang buta huruf yang berpegang teguh pada hafalan ini ya. Karena orang Arab itu memang mempunyai kelebihan ya, kelebihan dalam segi hafalan ya. Makanya apalagi zaman Rasulullah ya, itu hafalannya sangat masih kuat-kuat gitu. Karena benar-benar terjaga dari segi makanan, dari segi melakukan dosa juga sangat terjaga. Jadi orang-orang ahli hadis itu bisa bisa dikatakan ya, berbohong itu hanya berapa kali gitu ya. Karena itu akan menjadi sebuah syarat dalam menentukan kualitasnya gitu. Jadi mereka itu berbohong beberapa kali itu sampai diteliti, saking segitunya, saking apanya, untuk menentukan kualitas hadisnya gitu. Makanya tidak heran jika
pada zaman Rasulullah itu mengandalkan kedobitannya, kekuatan hafalannya, karena pada waktu itu memang kuat-kuat hafalannya. Jadi dirasa untuk menulis itu tidak gitu. Gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, khawatir tercampurnya sebagian ucapan Nabi dengan Al-Qur'an ya. Ini saya rasa kalian semua sudah paham lah. Kemudian yang keempat, kelima ya. Kok saya nulisnya 4 lagi sih? Waktu itu ini saya begadang ini ngetiknya. Jadinya salah. Saya itu suka begadang. Kalian tahu. Saya semalam tuh tidur jam berapa ya? Tidur jam 3:30 kalau nggak salah. Terus bangun lagi. Aduh, keren jam 3 gitu. Tapi seringnya sih jam 12 gitu. Mana ini? Nah ini yang kelima ya. Kelima. Pemeliharaan Al-Quran menjadi kewajiban utama pada masa itu. Jadi pada masa Rasulullah masih ada ya, itu lebih diperketat di Al-Qur'annya. Setelah itu baru pada saat Rasulullah sudah merasa akan meninggalkan dunia ini, akhirnya beliau punya firasat untuk harus ditulis ya. Karena waktu itu kan para sahabat juga pada berguguran ya, karena perang ya, meninggal saat perang ya. Terus dari segi usia juga itu sudah mulai senja. Jadi akhirnya Rasulullah memutuskan untuk mulai diminta untuk menulis hadis gitu ya. Jadi di sini sebab yang kelima tidak dibukukannya itu atau tidak ditulis itu karena apa? Pemeliharaan Al-Qur'an menjadi kewajiban utama pada masa itu karena Al-Qur'an masih proses penulisan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ketelitian sahabat dalam menerima hadis. Ini pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, ini sedikitnya periwayatan. Jadi ada beberapa hadis ya. Ada hadis di mana itu bertentangan ya. Di sisi lain pada saat awal-awal itu Rasulullah melarang untuk menulis hadis. Tapi kemudian lama-lama membolehkannya. Nah, gimana kita menyikapinya? Akhirnya para ulama menyikapinya adalah dilarang itu karena khawatirnya tercampur, gitu ya. Tapi pada waktu itu ada beberapa yang diperbolehkan, gitu. Nah, siapa orang-orang yang diperbolehkan hanya beberapa sih, sedikit ya. Bahkan sahabat Abu Bakar sendiri waktu itu pernah punya berapa hadis gitu ngumpulin ya. Setelah itu dibakar. Karena apa? Karena dilarang sama Rasulullah. Karena membaca dan hadis yang disampaikan Rasulullah bahwa tidak boleh menulis itu loh, menulis hadis itu. Makanya setelah itu semua hadis-hadis yang dimiliki oleh Abu Bakar ya itu dibakar semua, dan pada saat itu Sayyidah Aisyah melihatnya gitu ya. Makanya sangat sedikit sekali periwayatannya karena dibatasi gitu. Nah, kalau untuk yang diperbolehkan ya, yang diperbolehkan menulis itu karena melihat itu tadi yang saya sampaikan, yaitu kondisinya sudah mulai berguguran. Para penghafal Al-Quran, para sahabat itu sudah banyak sekali yang wafat ketika di peperangan ya, sehingga akhirnya Rasulullah memperbolehkan. Dan diperbolehkannya juga ya itu karena alasannya yakin bahwa orang tersebut, yang bersangkutan yang diminta menulis itu kemungkinan tidak melakukan atau mencampurkan antara Al-Quran dengan hadis seperti itu, sehingga ada hadis yang membolehkan dan melarang gitu ya. Itu cara mensikapinya itu gitu. Akhirnya ulama memberikan pendapatnya gitu. Mana tadi? Yang kedua ya sekarang. Nah, yang kedua adalah
hati-hati dalam menerima hadis. Jadi tidak semua hadis itu diambil. Jadi yang pasti-pasti saja, yang benar-benar asli dari Rasulullah baru diterima. Para sahabat begitu. Saking hati-hatinya ya. Kemudian yang ketiga, mencegah rawi menyampaikan hadis yang mengungguli pemahaman secara umum. Jadi ini ada kaitannya dengan sikoh itu ya, sikoh. Kemudian gini, yang slide selanjutnya yang sebelum masuk ke sejarah permulaan ya. Ya. Kalian pernah nggak berpikir gini? Abu Bakar itu kan, sahabat Abu Bakar itu kan lama sekali bersama dengan Rasulullah. Iya nggak? Sahabat Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, kayak Ali apalagi ya, itu kan sangat lama sekali bersama dengan Rasulullah. Tapi kenapa coba kalian berpikir, kenapa periwayatannya lebih sedikit dengan Abu Hurairah? Gimana? Ada yang itu nggak? Kira-kira apa gitu, tahu nggak? Pemakala ada yang tahu? Kayaknya Bu, Ya. Pada masa itu kan Abu Bakar disuruh hijrah buat menyampaikan menyebarkan agama Islam tuh Bu. Agama Islam. Jadi kan disebar ke sahabat-sahabat Rasulullah. Maka beliau ini tidak mengikuti semua majelis pada zaman Rasulullah. Kalau Abu Hurairah sendiri kan beliau kan tinggal dan menetap di majelis Rasulullah kan, Bu? Gini, kalau Abu Hurairah itu berapa tahun bersama Rasulullah? Jadi main tebak-tebakan. Ya gini. Ya, jadi kenapa ya? Saya jawab ya, biar yang dibahas tuh nggak itu aja. Karena sebenarnya banyak sekali orang-orang yang jauh lebih dekat dengan Rasulullah, tapi ternyata meriwayatkan hadisnya cuma sedikit gitu. Sama kayak istri beliau, siapa? Sayyidah Khadijah. Ya enggak? Tapi cuma sedikit kan? Kalau dibandingkan Sayyidah Aisyah, banyakan mana yang meriwayatkan hadis? Sayyidah Aisyah, Ibu. Nah, Aisyah kan? Kenapa enggak ada periwayatan Khadijah gitu, ya kan? Ya, kalau sahabat Rasulullah Abu Bakar ya, kenapa beliau astagfirullah nyetrum? Kenapa siapa? Sebentar saya laptopnya nyetrum. Kenapa sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar itu lebih sedikit meriwayatkan hadis? Karena beliau lebih fokus pada pemerintahan. Waktu itu kan beliau menjadi gubernur ya. Jadi tadi siapa namanya? Aat jawab bisa masuk itu Aat. Jadi karena waktu itu juga Abu Bakar itu diperintahkan untuk menyebarkan Islam dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah di seluruh bangsa Arab gitu ya, sehingga beliau itu lebih fokusnya pada pemerintahan karena beliau sendiri menjadi gubernur pada saat itu ya. Jadi sahabat Rasulullah kayak Umar, kayak Utsman, kayak Ali itu tidak terlalu mengurusi hadis. Ya tetap masih ya, tapi tidak fokus gitu ya. Nah, kalau Sayyidah Aisyah, kenapa beliau lebih banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau itu lebih lama ya hidupnya bersama Rasulullah, dan beliau itu satu-satunya istri Rasulullah yang sangat cerdas luar biasa, dan kehidupannya itu sangat panjang sehingga beliau itu lebih dipercayakan untuk banyak meriwayatkan hadis.
Sehingga dan semua permasalahan terkait dengan perempuan ya itu semua tercover pada Sayyidah Aisyah. Jadi karena perempuan zaman dulu itu bertanyanya nggak langsung ke Rasulullah semuanya, khususnya kalau permasalahan perempuan ya eh, itu kan malu sama beliau, sehingga bertanyanya kepada siapa? Ya kepada Sayyidah Aisyah seperti itu. Ya. Tidak kepada Rasulullah karena malu. Jadi ibaratnya kalau kita curhat dulu lah sesama perempuan gitu kan. Misalnya suaminya siapa, misalnya lebih tahu gitu. Akhirnya kita kita bertanya, tolong dong tanyain suaminya gitu misalnya gitu. Makanya sama kayak Sayyidah Aisyah juga gitu. Sering sekali dicurhatin oleh siapa? Para kaum perempuan gitu. Jadi semua permasalahan itu tercover sama Sayyidah Aisyah gitu. Karena beliau juga masa hidupnya itu sangat panjang. Jadi beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya gitu. Kemudian ada lagi siapa ya? Abu Hurairah ya. Beliau itu kan masuk Islamnya justru belakangan ya. Duh, sakit juga ya kesetrum. eh, Bersama dengan Rasulullah itu cuma sebentar, sekitar 3 tahun lah gitu. Tapi karena beliau itu sangat gigih ya, jadi kemanapun Rasulullah pergi itu pasti diikutin ya. Bahkan suka ditungguin di depan pintu ya. Saking apanya? Saking merasa terlambatnya masuk Islam sehingga beliau itu ketika dalam waktu sebentar ya, cukup sebentar karena 3 tahun ya, itu berusaha untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah dan tidak hanya dari Rasulullah tapi dari mana? Dari sahabat-sahabat lain. Jadi beliau itu sangat rajin sekali ya. Sangat rajin mendatangi Rasulullah, rajin mendatangi para sahabat untuk apa? Untuk mendapatkan hadis-hadis ya. Sehingga beliau itu juga banyak sekali hadisnya gitu ya. Jadi itu tadi alasan-alasannya. Kenapa tidak ada periwayatan Khadijah, kenapa Sayyidah Aisyah itu orang yang banyak meriwayatkan hadis gitu. Kalau Sayyidah Aisyah itu kalau nggak salah yang kedua urutannya ya. Kemudian Anas bin Malik itu. Saya lanjutkan ya. Nah ini sejarah permulaan perkembangan hadis. Sekarang jam berapa ya? Udah jam 1. Ya sebentar ya, 2 menit lagi. Tapi kayaknya ini nggak selesai ini. Ngantuk banget aslinya saya. Ini sejarah permulaan perkembangan hadis. Yang pertama bersamaan dengan menyebarnya Islam ya. Waktu itu kan Islam itu sudah mulai menyebar luas dan para sahabat ditugaskan oleh Rasulullah untuk pergi ya berhijrah ke seluruh pelosok bangsa Arab ya untuk menyebarkan Islam dan menyebarkan semua hadis-hadis Rasulullah. Gitu. Yang kedua meluasnya negara. Sebenarnya bangsa Arab itu sangat kecil sekali ya, karena hanya sebatas Mekah, Madinah segitu ya. Jadi tidak terlalu luas, tapi sejak waktu itu para sahabat berusaha untuk menyebarkan Islam ya, akhirnya mulai bertambah gitu. Nah, yang ketiga menyebarnya perkara yang baru. Waktu itu banyak sekali perkara-perkara yang baru. Ada yang berkaitan dengan apa namanya pemalsuan hadis dan lain-lain sebagainya ya itu makanya para sahabat itu berusaha gimana caranya jangan sampai kayak hadis-hadis maudhu itu tersebar karena ada sebagian siapa ya namanya saya lupa nanti saya sampaikan di akhir-akhir ya ada yang satu orang itu menyebarkan berapa ribu hadis gitu. Nah, ketika hadis itu sudah disebarkan, meskipun yang menyebarkan hanya satu, kalau sudah sampai ke setiap orang itu sangat cepat sekali gitu. Dan dia bangga sekali gitu.
Mungkin karena entah karena kepentingannya dia sendiri atau bagaimana, nggak tahu gitu ya. Oke, baik, selanjutnya berpencarnya para sahabat ke berbagai kota. Nah ini tadi ya, karena menyebarkan Islam sehingga berpencar hijrah kemana-mana. Yang kelima, sedikitnya kedobitan karena lemahnya daya hafalan. Jadi sejarah perkembangan hadis itu pada abad kedua itu sudah kedobitannya sudah mulai berkurang gitu dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Karena sahabat itu kan banyak ya, ada sahabat kecil, ada sahabat besar, macam-macam. Bahkan ada yang sangat tua sekali ada gitu. Selanjutnya, nah ini perkembangan hadis pada abad ke-3 Hijriah. Pada abad ke-3 Hijriah, hadis mulai berkembang dengan mulainya penyusunan hadis dengan thoriqatul masanid, yaitu mengumpulkan perkara-perkara yang diriwayatkan dari sahabat dalam bab ya, walaupun bermacam-macam judulnya. Jadi misalnya dalam satu bab gitu judulnya banyak, ada tentang toharo, ada tentang sholat, ada tentang puasa gitu maksudnya. Jadi pada abad ke-3 Hijriyah mulai dikumpulkan ya dalam perbab-bab gitu ya. Meskipun masih bercampur aduk ininya judulnya. Nah, pada masa ini disebut masa pembukuan atau kodifikasi hadis. Ditulis berdasarkan nama sahabat. Jadi misalnya kayak Musnad Abu Bakar itu ada. Jadi kalau yang kalian tahu Musnad apa? Nggak tahu. Nah, ada Musnad Umar dan lain-lain. Banyak ya. Jadi ini yang para sahabat Rasulullah itu ada semua gitu. Nah, kitab Musnad berisi hadis bercampur antara sahih dan doif. Ini masih belum dipisah-pisah. Masih dalam satu bab ya gitu. Jadi ada dalam satu buku gitu ada yang sahih, ada doif, itu masih bercampur aduk. Karena ini kan pada masa awal-awal yaitu abad ke-3 Hijriah. Jadi belum diklasifikasikan. Dan orang yang pertama kali menyusun yang paling terkenal adalah siapa? Ahmad bin Hambal. Kemudian muncul lagi Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu menyaring secara khusus hadis-hadis sahih yang ditulis per bab ya gitu. Kemudian selanjutnya bentar ya. Perkembangan hadis pada abad ke-3 Hijriah. Pada abad keempat ya, maaf. Keempat Hijriah, nah hadis mulai dihafalkan, yang itu tadi, diselidiki sanatnya. Kenapa dihafal? Karena mulai apa? Mulai kedoifannya sudah berkurang. Diselidiki sanatnya dan kemudian diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis sahih ya, doif dan maudhu. Oke, baik. Dan ulama-ulama hadis berlomba-lomba menghafal sebanyak-banyaknya hadis. Nah, ini sampai diadakan musabaqah ya. Demi untuk apa? Menjaga hadis tersebut gitu. Nah, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis itu nanti dikasih ini gelar, yaitu muhaddis, ada yang al-hafidh, ada al-hujjaj, ada al-hakim. Kalau kita sebagai misalnya lulus hafal Al-Quran 30 juz berarti ada gelarnya SQ gitu ya. Nah, kalau ulama hadis itu ini ya. Istilah-istilahnya ada muhaddis, ada al-hafidh, ada al-hujjaj. Nah, ini ada tingkatannya masing-masing ya gitu. Oke, ini kayaknya terakhir deh. Perkembangan hadis bukan. Yang kelima. Nanti selanjutnya saya lanjutkan besoknya. Pada abad kelima Hijriah dan seterusnya ya, perkembangan hadis mulai ditunjukkan dengan mengklasifikasikan hadis dengan menghimpun hadis yang sejenis kandungannya. Jadi ini udah mulai dipisah-pisah ya. Dalam suatu kitab hadis mensyaratkan dan mengikhtisarkan kitab-kitab hadis terdahulu. Ini maksudnya kayak syarah Nawawi, kayak ada lagi diikhtisarkan itu di apa namanya? Dirangkum gitu loh. Dirangkum kayak ada mukhtasar dalam ilmu hadis itu ada. Kayak
ada Arba'in Nawawi, kayak ada juga Riyadus Sholihin. Itu adalah semua kitab-kitab yang bukan kitab asli hadis lagi, tapi sudah dikembangkan, diringkas dan lain sebagainya gitu ya. Saya rasa itu cukup ya. Nanti akan bisa dibahas lagi di minggu depan. Oke, baik. Mohon maaf karena kali ini waktunya agak lewat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti tolong jangan lupa di absen. Oke, baik. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.